touching my family. Di lapas gangster mafia, Jacob Harlon atau Money menempati posisi tertinggi dari rantai kepemimpinan di penjara. Semua tahanan tunduk kepadanya dan rela melakukan apapun yang diperintahkannya. Para sipir yang setiap hari terancam pun tak berani menentang dan hanya bisa berharap kalau Money segera keluar dari penjara. Namun ia lebih memilih untuk tetap tinggal dan menjadi raja narapidana selamanya. Karena dialah sebenarnya sang penguasa yang mengatur jalannya penjara. Namun bagaimana semuanya bermula, beginilah kisahnya. Jacob Harlon adalah seorang pialang saham sukses yang tinggal bersama istrinya, Catherine, dan putranya Joshua di California. Suatu malam, ia mengantar istri dan teman-temannya pulang setelah makan malam dan menyebabkan tabrakan yang menewaskan salah seorang temannya. Disarankan untuk menerima tawaran pembelaan karena ia berada di bawah pengaruh alkohol pada saat kecelakaan, Jacob dijatuhi hukuman 16 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Pria California di Chino. Terkejut oleh kebrutalan kehidupan penjara, Harlon berdiri teguh dan menyerang seorang narapidana Afrika Amerika ketika diprovokasi. Hal tersebut menarik perhatian Boutles, geng supremasi kulit putih yang kejam. Sebagai imbalan atas perlindungan dan akses ke geng, Jacob dipaksa menyelundupkan heroin dan membunuh seorang pengadu dalam geng tersebut. Harlon naik pangkat, memperoleh alias Money dan memperoleh beberapa tato yang berhubungan dengan geng. Harlon juga tampak berotot dan kepribadiannya berubah drastis diperkeras oleh kehidupan penjara. Selama kerusuhan, Harlon menikam narapidana lain untuk menyelamatkan nyawa kepala Sureos, tetapi tertangkap kamera. Hal ini membuatnya dihormati oleh para pemimpin geng lainnya, tetapi ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara lagi. Harlon menghentikan semua kontak dengan keluarganya, menuntut agar mereka melupakannya. Harlon dipindahkan ke penjara negara cor-coran dengan keamanan maksimum. Di sana, ia diperkenalkan kepada seorang narapidana bernama The Beast yang memimpin persaudaraan Arya, puncak hierarki geng penjara kulit putih. Terkesan dengan dedikasi Harlon, Beast mempromosikannya menjadi orang kedua dalam komandonya. Dijadwalkan untuk dibebaskan setelah menjalani hukuman lebih dari 7 tahun, Harlon diperintahkan oleh Beast untuk mengatur kesepakatan senjata dengan Sureos. Mengetahui bahwa ia akan dibebaskan bersyarat, Harlon ragu-ragu sampai Beast memberitahunya bahwa keanggotaan dalam geng tidak berakhir saat meninggalkan penjara dan mengancam keluarganya. Setelah dibebaskan, ia disambut oleh Shotgun dan anggota geng lainnya, termasuk Howie, seorang veteran perang Afghanistan muda tanpa catatan kriminal. Harlon selamat dari serangan di sebuah pesta dan memerintahkan Howie untuk tidak menjawab siapapun kecuali dirinya. Petugas pembebasan bersyarat Harlon, Ed Kutcher, diberitahu tentang transaksi senjata dan menempatkan Harlon di bawah pengawasan. Saat Harlon bersiap untuk menjual sejumlah senjata, Howie mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menjadi anggota geng. Harlon juga menemukan Shotgun adalah informan Kutcher. Setelah Harlon mentransfer keuangannya kepada istrinya, ia membawa Joshua untuk menemuinya tanpa keinginannya. Melihat bagaimana putranya tumbuh tanpanya, Harlon menahan emosinya. Joshua menuntut jawaban tetapi tidak dapat memahami kehidupan geng ayahnya. Harlon menutup pintu dan mengalami gangguan emosional singkat. Pada hari transaksi, Harlon lolos dari pengawasannya dan pergi ke rumah Shotgun di mana ia membunuhnya. Kutcher menemukan mayat Shotgun dan mengambil ponselnya. Setelah bertemu dengan Suro, Harlon mengirim koordinat mereka ke ponsel Shotgun. Menyadari bahwa Shotgun menyembunyikan lebih banyak senjata untuk dijual sendiri, Harlon memperingatkan Howie untuk meninggalkan kehidupan kriminal dan memaksanya keluar dari kendaraan. Saat kesepakatan ditutup, polisi, ATF, dan SWAT yang diperingatkan oleh pesan teks Harlon mengepung geng-geng itu, hanya Howie yang lolos dan melihat dari kejauhan, menyadari Harlon telah menyelamatkan hidupnya. Setelah sepenuhnya divalidasi, Harlon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia menolak tawaran Kutcher untuk bersaksi melawan Beast dengan imbalan pengampunan penuh. Harlon dikembalikan ke cor-coran di mana seorang penjaga penjara yang korup membawanya ke Beast. Menyadari Harlon bertanggung jawab atas penggerebekan itu, Beast memerintahkannya untuk menjalani hukumannya dengan rasa bersalah bahwa keluarganya akan dibunuh karena tindakannya. Hal ini memprovokasi Harlon. Setelah menyelundupkan kunci borgol dan silet, dia membebaskan dirinya. Harlon menaklukkan penjaga itu dan memaksanya untuk menjatuhkan radionya sebelum menguncinya di dalam sel. Beast menyadari bahwa Harlon memberitahu penegak hukum karena tahu dia akan dikirim kembali ke cor-coran. Harlon membuka kunci kandang Beast dan perkelahian singkat terjadi yang menyebabkan Beast terluka parah. Harlon melihat Beast yang sekarat dan menuntut tidak seorang pun boleh menyentuh keluargaku.
Ia memerintahkan sipir penjara untuk menyatakan bahwa ia bertindak untuk membela diri dan mengambil alih posisi bis sebagai pemimpin baru di puncak hierarki geng. Setelah keselamatan keluarganya terjamin, Harlon menerima hukuman seumur hidupnya dan memberitahu Kutcher tentang senjata yang tersisa. Ia menerima surat dari Joshua yang menjelaskan bahwa ia dan Catherine akan melanjutkan hidup, menjalani kehidupan yang sukses dan bahagia, dan bahwa ia telah memaafkan ayahnya. Hal ini menyentuh Harlon secara emosional saat ia melihat foto-foto kehidupan sebelumnya menyadari bahwa mengorbankan kebebasannya sendiri untuk membunuh bis adalah satu-satunya cara ia dapat benar-benar melindungi keluarganya dari musuh-musuhnya yang lain. Film berakhir dengan Harlon yang sedang berolahraga di halaman.